Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi di sini bersama kami di channel ngobrol seputar horor. Ya. Masih bersama kita, naratur kita nih, Mas Ayung, yang akan bercerita tentang yang horor-horor tentunya. Ya. Ya, silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pengantarnya tadi. Sebelum ke cerita, aku mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Selamat datang untuk teman-teman yang baru mampir di Ngobor. Inilah Ngobor apa adanya kami seperti ini. Kami menceritakan sebuah kisah-kisah horor dari teman-teman subscriber atau dari lingkup kami ya. Siapa aja yang mau bercerita tentang horor kami ceritakan. Dan seperti ini caranya, gayanya sama Bang Ogan, kadang juga sama Mas Biru. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih selalu setia di Ngobor, masih suka nge-like, tentunya masih nontonin ya, masih nge-like juga, masih komen, apapun itu pendapatnya kami tampung, dan semua yang support kami juga sangat menghargainya, juga yang memberikan super thanks itu bisa memacu kami lebih semangat lagi, seperti itu ya Bang ya. Ya. Ini langsung ke cerita aja Bang. Tadi di depan sempat ada mention juga mau cerita tentang hal ini, tapi tak rubah sedikit. Soalnya itu isinya banyak pendapatnya nanti. Walaupun pendapat itu malah keberagaman, malah jadi rame. Ya kan, ada pengalaman mistik seorang sama seorang itu berbeda-beda. Pengertian pendapat apalagi itu secara gaib juga akan berbeda pula begitu. Yang penting kita menceritakan ya dari orang lain, ya kita ceritakan apa adanya begitu. Jika itu pendapat kami, dan misalnya harus ada argumen, nggak mungkin itu di komen. Tetap ada alasan kenapa harus ada keluar statement begini, ada statement begitu. Nah, untuk itu ini menjelang hari raya Idul Adha ya. Mungkin tayangannya setelah hari raya tayangan kali ini. Tapi kalau saat ini nih masih hari Rebu, ada juga yang sudah merayakan juga. Ada. Kita ucapin selamat hari raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan, yang berkorban ataupun yang menerima korban. Ya, yang jelas ini kalau yang merayakan hari ini sholat idnya tadi, cuman katanya itu korbannya untuk hewan-hewan korbannya itu besok sama serempak ya. Serempak. Baiklah, langsung ke cerita aja Bang. Baiklah, untuk cerita hari ini kita akan lari lagi ke Tumaritis Bang, di masa lalu. Ya, karena pengalaman Tumaritis itu di masa lalu sangat banyak sekali. Kalau diceritain kalau Tumaritis bercerita ya, itu ada emang kayak apa sih, filmnya nggak ada tamatnya kayaknya. Iya, begitulah Bang. Karena cerita itu ya. Kalau misalnya aku bukan orang sana, mungkin ceritanya cuma 1-2 itu jari-jari atau kata-katanya. Tapi kalau aku ngalamin sendiri, kalau misalnya aku lagi nggak ngalamin, teman ngalamin, itu ya memang seperti itulah kayak gitu kan. Dan dari beberapa cerita yang sudah teman-teman yang banyak di circle aku, di lingkungan aku juga banyak nonton di Ngobor, jadi mereka kayak berhoneymoon lagi gitu loh. Oh, yang kejadian itu ya Yung, yang kayak gitu. Kadang-kadang mereka nambah-nambahin, kenapa enggak ininya dibawain? Ya lupa, enggak semuanya ingat kan, seperti itu. Baik, ini kita akan ke Tumaritis lagi di masa lalu, tepatnya ketika aku masih sangat kecil gitu ya. Bukan kelebihan, tapi kecilnya aku tuh kayaknya gitu loh Bang. Ingat belum sekolah masih bisa mengingat kayak 2 tahun, 3 tahun itu masih bisa ingat. Masih saya ngapain waktu itu gitu loh. Ada kejadian apa gitu. Iya, anak-anak kan kadang-kadang mungkin teman-teman juga seperti itu, tapi banyak juga yang di kejadian 4 tahun gedenya udah lupa. Kalau aku masih ingat kayak gitu, masih ingat main aja gitu kan. Tapi ya nggak semuanya sih, tapi yang penting-penting dan yang berkesan itu banyak masih ingat. Saat itu tentu masih belantara ya. Kalau rumah dihitung, jadi ada 3 blok pedukuhan, nantinya 1 kelurahan atau 1 desa, dan bukan seperti pedukuhan yang lain yang cenderung lebar banget ya, kayak 1 desa itu pedukuhan. Kalau aku lebih kayak tempat itu segi 4, kampung aku tempat segi 4 lah bisa dibilang seperti itu, tapi dibelah sama
sungai gede itu Sungai Kemiri, Kali Kemiri. Nanti yang sebelah wetan disebut Tumaritis Wetan. Terus yang sebelah kulon dibagi dua. Yang ini namanya Ketitang, yang satunya Duku Malang. Nah, tempatku namanya Duku Malang, namanya aja udah Duku Malang. Nah, Mas Ogan. Jadi orang menyebutnya, orangnya pada Pedukuhan itu sini orang yang Malang gitu loh. Padahal sih ya enggak begitu. Cuman memang ada kisah lah kenapa dinamain seperti itu. Mungkin di bab lain nanti kita bahas. Yang pasti peristiwa-peristiwa di masa lalu itu tuh sangat-sangat seru sekali karena saya memandangnya kan saat ini ketika saya membawakan Lingopor, terus Gandrung juga senang dengan cerita-cerita mistik dulu-dulunya kan, terus berkecimpung juga di hal-hal seperti itu, bukan jadi penyembuh, bukan jadi apa, tapi lingkungannya banyak orang-orang yang pintar-pintar bisa seperti itu. Jadi seru aja kalau dikenang di masa lalu. Kalau lagi kecilnya dulu ngalamin itu serem banget gitu kan. Ya, ini dulu mungkin aku baru beranjak masuk SD lah. Kalau SD sekarang kan memang kecil-kecil ya. Kecil-kecil. 6 tahun lebih lah udah masuk. Kecil-kecil tapi tua-tua enggak sih. Kalau dulu itu kelas 6 SD aja udah perawan-perawan. Kalau lagi aku kecil. Nah, jadi kelas 1 SD itu ya usia normal 7 tahun masuk. 7, kalau tahun itu ada yang 7, ada yang 8, bahkan ada yang 9 tahun baru masuk. Ya. Jadi kalau 6 itu masih sifatnya masih nitip, kadang seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya mampu ya udah masuk agenda murid. Kalau belum mampu ya masih nitip 6 tahun lah seperti itu. Nah, saya waktu itu masih mau SD dan masih dititipin lah. Kadang-kadang ikut berangkat. Masku kan udah SD duluan kan, beda 2 tahun. Kadang-kadang pengen masnya pakai seragam sekolah, aku juga pakai seragam sekolah. Nanti dia berangkat masuk kelas, kita cuma jajan pulang lagi. Itu udah bahagia, udah tak hitung sekolah. Nah, kalau siang hari ya seperti itu deskripsinya. Kadang-kadang masih ada banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, tapi terutama di jam-jam ganjil, Bang. Jadi jam-jam beduk. Kalau beduk kan sekarang kan lebih ke jam 12 terus masuk duhur gitu ya. Kalau pengertian orang kampung dulu, beduk itu justru jam 11-nya. Jadi jam-jam gawat itu jam 11. Ada namanya klausul ataupun sebuah yang enggak tertulis sih dari orang tua, main dimanapun jauhnya jam segitu udah harus ngandang, harus pulang atau diem di rumahnya siapa, jangan ada di alas itu kebun gitu ya, jangan di kebun, jangan di sawah, pokoknya harus minggir. Nah, kita sering banget melanggar hal-hal yang seperti itu dan ngalamin kejadian mistik, entah itu bertemu dengan sosok apa. Kadang-kadang ada teman yang hilang juga, nanti ditemukannya sore hari, kadang ditemukannya berapa hari kemudian. Hidup sih hidup, cuman agak pengang-pengong gitu. Cuman bingung kayak ya, konon dibawa sama kolong lah segala macam. Pulang-pulang nggak bisa ngomong gitu ya. Ini mau menceritakan pengalaman waktu itu di malam hari, Bang. Jadi saya waktu itu bisa dibilang ada satu lagi yang paling kecil, sebut saja namanya Imron ya. Waktu itu ada Pono segala macam. Cuman kita main gabung. Karena satu lingkungan gak banyak-banyak orang juga, kita gabung bukan satu Duku Malang aja. Jadi permainan dulu juga pernah dibawain di sini, kayak ngumpet-ngumpetan lah seperti itu. Tapi modelnya itu pesertanya banyak banget. Jadi kayak satu lingkungan itu jadi satu tim, nanti lawannya itu tim lain di desa, di duku seberang. Nah gitu, Bang. Jadi kita ngumpul gabungan dari anak yang dibolehin keluar, termasuk saya itu dipercayakan boleh keluar malam mainan, karena Mbah nitipin juga sama sepupunya aku gitu loh, Bang. Sama bibi aja masih main dulu ya kan, kecil itu. Kadang yang misalnya jalannya susah digendong, gendong perempuan lagi kecil begitu udah tahu saya perempuan. Iya. Jadi kalau ngumpet dikekepin itu enak banget begitu ya. Saya itu ngumpul nanti kayak di lapangan desa lah seperti itu, bukan di tanah yang lebih lapang. Terus kompromian
kita ya banyak sekali sebenarnya orang-orang tua yang banyak nggak ngerestuin, karena dari kemarin dulu kalau main kayak gitu ya nggak jauh-jauh, ada yang kesurupan, kadang ada yang meriang-meriang nggak beres, walaupun tukang suhuk itu di mana-mana ada, tukang set biar nyembuhin gitu kan, nenek-nenek itu banyak, cuman kan ya tetap aja banyak yang nggak dipoloin, tapi lebih banyak kan mereka itu nyelintis, nggak izin sama orang tua, atau ngumpul begitu ya. Anak-anak gedenya kayak apa sekarang, mungkin ada bujang-bujang itu masih sekolahnya SD kelas 6, kalau sekarang itu paling SMP kelas 3, dulu SD kelas 6, yang lain udah perawan-perawan, termasuk yang udah nggak sekolah karena biaya kan, jadi SD putus, belum kemana-mana, udah perawan, udah penonjolan di berbagai sektor, ikut ngumpet bang. Nah saya senang digendong oleh mereka dan milih yang cakep, udah paham dulu lagi kecil. Nah cukurannya nggak beres, saya paling nggak minder tuh, paling minder sama cukuran rambut. Kalau dulu itu Mbah sangat ini banget ya sama TNI. Jadi mau cukur dulu wayahnya ada andilau, model-model begitu kan, rambut-rambut yang udah apa namanya ya, andilau apa sih? Mandarin. Pengen yang kayak gitu kayak temennya, tetap aja nggak bisa. Siang hari ada tukang cukur yang lewat itu pakai sepeda, nanti gelar-gelar itu ada bangkunya yang ditekuk, dipaksa-paksa saya nggak mau cukur karena aku pengen kayak Andilau rambutnya. Tapi jadinya jetli itu. Jadinya bukan jetli lagi, kuncung. Jadi di atas depannya doang yang ada segini sedikit banget, yang sononya habis, jadi gebros. Namanya itu cukuran model gebros, ala-ala tentara lah seperti itu. Walaupun tentara sekarang lebih bermodel kan. Dulu kayak gitu, tapi anehnya tukang cukur itu kayak aku nggak mau nih dibawa-bawa sama mbak perempuan saya, disusulin main, ada tukang cukur, diselimur nanti bakal diadain ini, itu tetap aja nggak mau. Tapi kalau udah ngadepin tukang cukur, seakan kan dia itu punya aji-aji buat luluin anak. Jadi apa-apa, sini aja duduk, nggak dicukur kok, paling dirapiin ininya aja, kayak gitu, nurut. Duduk, saya masih nangis, mau cukur pasti nangis. Ketika duduk udah nggak inget apa-apa. Bener, kayak nyaman di situ di bawah pohon mangga, siang hari kan bener-bener udaranya enak banget, selir-selir angin. Tahu-tahu saya itu melek udah di kasur. Jadi pasti dibopong sama mbak yang laki, udah ditaruh di kasur. Itu masih ada bekas bedak-bedak di sini loh. Itu ada cekak-cekik. Kina ngendi ya? Kok kayak gini? Kok ada pian apa namanya tuh? Yang di ranjang besi itu, kok aku di sini, rambutin dia nangis, baru kayak gitu bang. Jadi dulu itu agak minder kalau kumpul sama teman-teman. Yang lain itu ada yang Mandarin, ada yang gede-gede gitu. Aku itu minder karena ukurannya gebros. Kakakku juga sama. Tapi ya itu tadi ikut umpet-umpetan. Suatu ketika kita seperti biasa ngumpet, diundi kan, yang mau ngumpet duluan siapa. Kalau anak sekarang mungkin mereka ngumpet jauhnya kayak apa, sini main game-gamean, ngapain dicariin kan, tanggung jawabnya kurang. Kalau anak dulu mau ngumpet di mana aja tetap dicariin. Nah, kita beranjak umpet-umpetan begitu kan, terus persiapan kompromian karena kita yang jadi, kita cuma nungguin mereka ngumpet, ya mungkin di jeda antara 20 menit itu lari, bener-bener lawan itu lari. Itu arahnya kemana nggak boleh nengok. Jadi semuanya itu harus tutup mata di gelap waktu itu ya. Di gelap waktu itu. Terus kalau kita yang nyari itu obor dinyalain. Kalau mereka yang ngumpet, mereka sama sekali bawa obor pun nggak dinyalain. Jadi cuma kelihatan kayak arahnya tuh kemana. Suruh tutup mata ya beneran. Jadi oh itu ngetan. Pasti kalau nggak di pekuburan ini, di dekat rumah suwung, di dekat apa, paling duga-duga seperti itu. Mungkin kita nyari, kalau udah waktunya kayaknya udah 20 menit atau 15 menit kita cari, dan kalau memang nyampe jam 11 belum ketemu, tetap dicari terus sampai keliling kampung. Dan itulah saat-saat benar-benar kita, kalau sekarang itu wisata apa namanya, klinik lah, campur-campuran begitu, wisata horor lebih tepatnya. Apalagi buat anak kecil seperti aku ya, kadang yang gendong juga capek, ketakutan, nangis tapi ikut gitu loh. Ya nangisnya karena kadang-kadang kan memang beneran lihat sendiri sama anak-anak yang lain itu ada di kayak pohon kelapa sekarang udah nggak ada ya, di pinggir-pinggiran kali itu kelapa itu banyak.
terus di pohon kelapa nanti ada yang nunjuk, kasih di kelapanan apa ya, itu di kelapa apa, nanti kayak ada semacam kayak shadow gitu, kayak The Flash, itu modelnya kayak orang tapi posisi bukan di bawah tapi di tinggi, kayak di bawah itu, bawah kelapanya, buah kelapanya itu di situan, kayak nengok begini loh, set, kayak ngintipin di bawah itu bocah-bocah banyak, nanti gerakannya bisa halus banget pindah ke kelapa yang lain, kayak ngikutin kita begitu loh. Nanti ada yang berani, siapa sih kayak gitu, aja melu-melu, ada yang berani begitu. Tapi lebih dia ngomong jangan kayak gitu, kita lari, semua lari, dan itu bikin nangis. Ada juga kita nggak ngeliat apa-apa, terus yang lain itu ngeliat kayak sosok kuntilanak atau banaspati, lari ke birit-birit semua. Yang kecil kan ketinggalan. Paling ada yang inget mbak-mbaknya atau bibi saya itu masih inget kan direok gini, digendong, dol disikop begini kan ya, ambil nangis tapi nggak dipulangin. Emang tanggung jawab mau nyariin gitu loh, itu lawannya ngumpet di sana. Dan itu kan tetap aja ya berulang setiap main kayak gitu terus ya. Tetap. Iya, nggak ada kapoknya. Kita nyariin di rumah Suwung ini nggak ada, kadang-kadang ketemunya kayak gitu, pocong, ketemunya apa. Dan dulu itu mereka yang seperti itu kayak eksis banget, ada. Kayak sekarang itu kan banyak ramai orang, lampu, banyak kendaraan hilir mudik lah, terus mungkin pemahamannya orang dulu sama sekarang kan udah banyak orang ngaji di mana-mana lah. Dulu itu udah sering banget kayak gitu. Nah, malam itu kita nyariin tim lawan dan nggak ketemu. Pertama arahnya kita mindsetnya udah pasti mereka ngumpet itu di tempat yang paling sepi dan seram. Karena kemungkinan lawan buat nyari itu gak bakalan berani. Kalau berani pun ngaduk-ngaduk tempat itu agak susah. Dan itu biasanya pemakaman. Target pertama itu pemakaman. Kayak apa, bayangin aja, teman-teman juga pernah ngalamin kayak gitu. Umur-umuran saya 6 tahun atau berapalah, jalan kaki setelah lari-larian itu masih sesenggukan. Gak ada bawa botol minum. Anak kecil dulu gak ada bawa botol minum. Sangut ciki-ciki jajanan itu nggak ada, benar-benar murni kayak gitu. Kalau aus ya ada kali minum di situ. Terus ada buah-buahan mangga atau apa yang jatuh itu dimakan, itu bahan bakar kita kan. Kita nyariin ke sana. Setelah lari-lari yang tadi ngelihat sosok kunti, ngelihat sosok apa, itu kayak dia udah lewat. Misalnya satu blok ini ke sana, ini bukan wilayahnya hantu ini, dia udah nggak bakal ngejar bang. Nanti mungkin berganti yang lain, itu jalan lagi, dan aku bisa nangisnya itu tenang, masih takut tapi takut kayak adrenalin kepacu begitu ya. Terus naon di mbak, mana ada apa enggak, jauh apa enggak, dikit lagi, ayo ikut. Kadang-kadang karena memang gandul begitu ya, ngeliatnya tengah-tengah, wis Gen, jangan ngeliatin ke sana-sana, digendong belakang, kadang-kadang kayak gitu. Nah, target pertama pemakaman. Dari semua tempat ada rumah penduduk lah, 1-2 rumah model dulu, di belakangnya pemakaman, itu kan lebih lega. Karena lebih lega, itu cahaya bulan masih nyampe ke bawah. Kelihatannya indah banget bang. Jadi kuburan baru yang melendung, ada tengernya, masih ada bunga-bunganya, ada nisan. Kalau bunga nggak kelihatan, gelap. Nggak kelihatan siluet sih, cuman ya memang kalau kuburan baru wanginya wangi khas banget lah. Nah di situ yang cengeng-cengeng perempuan kadang-kadang mulai ngeriang nangis, nanti dikuatin yang lain begitu kan. Kita nyari di situ, pas malam itu pernah nyari di area situ, tetap nggak ketemu. Di belakang katil keranda kan ada rumah keranda, terus di situ ada kayak bangunan tua. Ya di samping rumah keranda dicari di situ nggak ada, dekat bantaran kali, dekat makam juga nggak ada. Itu kalau nyari kita pakai obor, jadi semua itu ngikutin yang megang obor semua loh. Itu kadang-kadang ya maaf aja anak-anak kecil dulu ada nisan-nisan yang dari kayu itu rapuh, pasti ketabrak potek. Pasti potek karena saking takut tapi seru gimana sih. Jadi kita itu pating serimpung gebel-gebel. Nah itu kan makam banyak banget itu kan. Kalau yang ini paling kepaduk, ada yang berdarah, ada yang kepaduk nisan. Itu nggak ketemu. Pindah lagi kan mesti ini Suwung daerah sana, itu jalan lagi berapa menit. Nanti kalau ketemu bapak-bapak yang lagi pada rondo, lagi apa ya gitu kan, ora wak boten gitu kan, gara umput-umputan bungi-bungi si marai siapa,
nyari penyakit aja, malam-malam begini kok mainan ke kuburan-kuburan atau apa gitu. Tapi mereka menyadari, bahkan anaknya juga ikut. Aja bengi-bengi balik ya, jangan malam-malam. Nah kemarin aja baru diomelin karena ada yang kesurupan. Tapi anaknya kayak gitu kan bodo amat. Mereka lebih pagi itu di sawah, terus malamnya hiburan bapak sama bapak-bapak yang ngobrol-ngobrol. Anak kecil bodo amat gitu. Sampailah di rumah suwung dibagi berapa anak. Kon ngeliati kamu nyari yang bagian belakang, ini nyari bagian rumah tengah. Nah, paling jerit kayak gitu. Kadang-kadang lihat sosok apa yang di belakang, terutama daerah kolam. Kalau rumah suwung sekarang mungkin ya hawanya aja, kalau rumah yang udah 20 tahun, 15 tahun nggak ditinggalin, hawanya aja nggak enak. Maksudnya situasi di situ itu nggak enak. Tapi cenderung kalau memang mata kita nggak melihat yang hal-hal yang dimensi lain, ya pasti kemungkinan bisa melihatnya cuman rasanya tok, nggak nyaman, apa. Kalau dulu kayak dia itu yang memang nampakin kita dan kita itu bisa melihat dia benar-benar. Kalau ada ya ada, semua ngelihat, banyak kan begitu. Benar-benar kayak memang bukan kita yang mengusik dan mereka juga memang ini aku di sini loh, gue di sini gitu. Apalagi kalau rumah suwung udah pasti yang penakut nggak bakalan jamah daerah-daerah yang lembab-lembab seperti bekas kamar mandi, sumur yang masih hidup, masih fungsi, masih ada airnya tapi kan udah beracun atau apalah seperti itu. Pasti endemik, nggak jauh-jauh itu sosok yang ikat 5, pocong-pocongan, kunti, kadang-kadang kelong lah kayak gitu. Ayo kita alang wewe. Tapi jarang banget kita melihat bersamaan, tapi setiap orang itu hampir bisa lihat semua waktu itu, setiap anak. Apa mungkin kejujurannya dulu apa-apa nggak paham. Nah itu tetap aja karena kita nyarinya bukan sosok itu. Meskipun ngeliatin begitu, paling lari sedikit, nanti yang lain menguatkan. Balik lagi, apa lagi bareng-bareng. Nanti yang tadinya misalnya nongkrong dekat sumur, dia itu ada sosok pocongan dekat sumur. Kita balik lagi ke sana, bareng-bareng ke sana, itu nggak ada, dia udah pindah lagi. Ya fokusnya nyariin tadi target lawan yang kita cari. Padahal kalau udah jadi nanti gantian, nggak ada diupain hadiah apa, nggak ada, tapi tanggung jawab buat nyari ketemu. Ya seperti itu. Tetap aja waktu itu nggak ketemu. Akhirnya kita nyatakan lelah. 2 tempat dan jauh-jauh nggak ketemu. Kita bahasanya itu nggak ketemu. Nanti ketemunya paginya itu misalnya di sekolah atau ngumpul siang hari, orang hebat nggak ketemu. Emang ngumpetnya di mana sih? Rahasia buat ngumpet nanti. Kalau nggak dikasih tahu, ternyata ngumpetnya di situ. Kita kayak gregetan banget aturan ke situ, kenapa enggak gitu kan Bang. Nah kita waktu itu merasa bra ini udah nggak ketemu, kita pulang. Waktu itu kita pulang dan dari duku lain ke kampung kita itu cukup jauh dan makin ke pojok. Saya rumahnya paling pojok sendiri, tahu sendiri ya. Pol kan sawah, itu makin hilang, makin habis, anak-anaknya makin habis. Pada pulang ke rumah masing-masing dan waktu itu tinggal saya sama Pono. Pono itu maaf banget ada kurang ini di pendengaran. Kalau sekarang mungkin dibikin alat bantu pendengaran atau apalah. Jadi ada temen kayak nggak ada temen. Ya gimana nggak? Saya kecil sendiri dan itu bibi pun dia lebih ada tanggung jawab buat besok mau isu-isu, mau bersih-bersih. Jadi masih ngumpul-ngumpul pada nyelintis pulang duluan kayak gitu. Dan aku pikir mau diantar sama yang gede. Ternyata emang dilosin cuman saya sama Pono, terus satu anak lagi nggak jauh beda sama aku, cuman satu angkatan, satu ini kelas aja lah mungkin, umur 1 tahun, jalan sama Pono bertiga, nggak jauh Bang, padahal itu yang dari kali itu, kali sampai ke rumah itu kan kalau sekarangan mungkin paling 20 meter apa 25 meter. Kalau dulu perasaan jauh banget loh, karena memang ya satu jalan yang nggak aspal, terus banyak kemunculan kayak gitu kan, jadi kayak ngeri banget. Langkah semakin cepat ya tetap aja nggak nyampe. Kalau dari pandangan waktu itu ya kawan-kawan, berarti kiri kanan itu kebun tengah kali.
jalan itu sampingnya kali. Jadi yang memang kalau kelihatannya karena pohonnya tinggi-tinggi banget, seakan-akan kita itu jalan di dalam goa. Karena kiri kanan itu gelap, di sini gelap, cuman sana itu bolong, karena bolong, dan di sini remang-remang kayak kita itu ada di dalam goa jalan. Nanti kalau pol itu kan sawah terang lagi gitu kan. Nah, tetap aja masih bisa melihat siluet-siluet kayak pohon kelapa dan lain-lain. Tadi aja ada yang nengok-nengokin di pohon kelapa kan. Nah, pas hampir ya baru masukin areal tadi, tapi udah pada bubar semua. Saya itu mendengar suara ada, pertama itu ayam kayak cekik kan, kayak ayam bunyi kiki kayak gitu loh, kukuk kayak gitu. Tapi bukan ayam pitik sih, pitik kan kalau kita ngomong yang kecil ya, kayak ayam tanggung. No, ada suara ayam, no, ada suara ayam. Dia mah nggak nyaut karena memang nggak dengar. Paling teman satunya, sebut saja Udin. Iya Yung, kayak ada suara ayam. Nanti aku padahal takut dan mengira-ngira kalau ayam itu pasti ada kunti. Malah ngomongin sekalian. Biasanya kunti hari ayam. Biasanya kalau ada suara ayam ada kunti. Biasanya diomong sih. Biasanya kenapa diomongin kayak gitu kan. Terus iya ya, kayak nyesal banget langsung dengan otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita bisa hafalan ngaji waktu itu? Alhamdulillah. Sambil jalannya itu dicepetin. Ya pono yang nggak tahu apa-apa dalam ngobrol kita juga nggak dengar. No, dia masih ngandul, kadang-kadang masih gorek-gorek batu, nanti dilemparin ke kali bunyi jeblok itu seneng. Paling kayak gitu tuh, dicangking lagi begitu kan. Solidaritasnya itu kerennya di situ. Kita lagi takut, nggak bisa bodoh amat sama anak yang nggak dengar, tetap aja balik lagi. Ayo jalan. Ada kunti. Hah? Kunti. Nanti kalau diejak begitu keras baru didengar. Kunti. Iya kunti. Dipraktekin begini kunti. Iya. Kunti. Di baru. Ya udah terlambat tadi, udah bunyinya udah di sana bang. Itu kadang-kadang bikin lucu, geli tapi masih takut. Nah itu belum selesai rasa takutnya. Tahu-tahu ada bayangan di ini. Waktu itu ya, aku ngalamin ada bayangan di kali. Itu ada semacam kayak senter, tapi kalau sekarang mungkin lampu inframerah lah, kayak gitu, inframerah kecil. Itu di air. Kalau dalam gelap seperti itu, sekecil itu pun kelihatannya benar-benar terang banget, walaupun warna-warna kan merah-merah pudar begitu ya. Kalau di dalam air, aku pikir sama teman yang lain itu, yang 3 orang itu, aku pikir itu di dalam air. Ternyata bukan, itu pantulan dari atas. Jadi ngelihat begitu ya, apa ya merah-merah. Pono diberhentiin, tapi wong pono mata kan beres, yang nggak beres kuping. Kita berhenti semua, jadi langsung fokus ke air. Itu sih apa ya? Aku pikir binatang air, tapi nggak ada seterang itu. Lama-lama itu kelihatan gede, bunyi bang, buk kayak gitu. Dan bunyinya bukan di bawah, tapi di atas. Bunyi buk. Itu kita benar-benar nengok begini. Apa ya, itu kayak barang nengok ke atas, ternyata itu kayak mungkin sekarang yang dinamain kemameng atau banaspati kayak gitu. Jadi bunder merah begitu ya, api itu, benar-benar kelihatannya benar-benar api berpendar begitu. Oh pantesan itu di bawah itu merah. Itu nengok ke situ, apa ya, gundung-gundung geni, itu nggak tahu. Jadi kadang ada sosok-sosok yang memang kita aja nggak ngerti itu apa gitu. Ya, kadang ada sosok yang baru pertama kita lihat dekat, kita nggak takut karena kita butuh penerangan. Waktu itu tetap dibawain kayak oncor, tapi nggak ada pematiknya, percuma dipegangin begitu. Ada api, itu diperhatiin di atas. Apa ya, mabur. No apa ya no? Ini apa? Si setan loh Ken, itu setan masa. Itu baru Melayu apa orang ya, mau lari aja kompromian dulu, tapi kayaknya nggak serem lah, cuman api-api gelondong-gelondong bagi anak dulu itu, api itu sesuatu banget buat mainan, karena kita gelap. Dia itu semacam, mungkin kalau sekarang mau nakut-nakutin orang atau apa, terus yang ditakutin nggak takut gitu, gimana sih bang? Jadi dia cuman berpendar di atas, mungkin setengah pohon kelapa begitu, dilihatin sama kita, itu makin
Sejalan tuh orang idul. Jadi sela-sela pohon kelapa 2 itu langsung blururururu. Jalannya pelan banget itu makin ke arah kebun yang luas sana. Dan yang unik banget ketika dia jalan begitu kayak makin kecil, kayak orang rokok, jadi kecil begitu. Pas masuk ke tengah kebun, itu meledak kayak kebun itu kebakaran gede banget. Benar-benar kebun kebakaran gede banget. Dan saat itu kita itu bisa melongo begini. Dan ini kebakaran kayak gitu. Kebakaran, lari. Itu baru lari. Kita lari sekencang-kencangnya. Dan lagi lari kayak gitu itu ada yang ngetawain. Itu mungkin ya, tapi kami itu nggak melihat sosoknya apa. Kayaknya di belakang kita dan kita nggak pernah nengok lagi. Pokoknya Wono, saya sama Udin kan tempatnya sama, tempat tinggalnya itu serantangan gitu ya. Kita lari, diketawain, dan itu kami sepakat itu sosok kunti, tapi bukan dalam bentuk tadi krok ayam atau apa, dan nggak seperti maaf banget kayak yang di apa tuh sound efeknya kunti, itu nggak kayak gitulah. Pokoknya nggak gitu ketawanya. Jadi putus-putus. Angel lah susah diikutin, tapi seperti itu. Kita lari sekencang-kencangnya, jalannya berbatu nyampe hampir ke rumah masing-masing. Masuk. Ono mau ngikut. Pintu lagi mau ditutup banget dan itu nggak dikunci. Mbak ada melek di dalam. Saya mau masuk begini, mononya masih ngikut. Pono, menek, ngapain ikut ke sini? Wis, lu masih begitu karena saking nggak denger, nggak paham gitu loh. Oh ya wis, anturung kene mau tidur di sini. Orang balik dia jalan kaki biasa aja, kayak nggak ada lari apa ya gitu loh. Dan lebih senyap dia sih kalau ditakutin. Kalau dalam bentuk suara, saya tanya yang gedek sendiri. Karena saya masuk ngomong sama si Mbah, tadi umpet-umpetan nggak dapat, teman-teman nggak ketemu, terus pas pulang ada suara ayam, cuma diketawain kan. Terus itu ada gelondong-gelondong api angkana dekatnya kebun itu dikali. Iya bahaya itu, kamu jangan deket-deket. Mungkin ini sing marani dianya yang deket-deket terus lari. Enggak, dianya langsung idul. Oh ya wis ora apa-apa, itu bahaya, itu api Banaspati namanya. Kalau enggak orang nyebutnya kemang-mang. Itu sama atau enggak yang jelas ya seperti itulah. Wah tapi itunya Mbah ininya kebakaran kebun. Enggak, itu pandangan mata aja. Besok-besoknya saya ke sawah sama Simba, dan itu hari libur karena main-main kayak gitu biasanya minggu yang nyampe malam banget larut. Dan dari ke kebun itu kan ada yang digarap sama Mbah juga, nggak ada satupun yang kebakaran Bang, sama sekali, bener-bener nggak ada. Berarti itu cuman kayak pandangan kita kayak aja. Pandangan mata seakan-akan seperti itu. Nanti ya kalau kamu mau lihat besok jalan sama Mbah. Itu nggak ada bekas apa itu nggak ada sama sekali. Dan itu kecil ketika saya dewasa, SMA, tapi belum melanjutin kemana-mana dan masih di rumah tongkrongan lah kaum perubahan. Kalau sekarang kita gitar-gitaran, jaraknya agak jauh, terus ngelihat ke arah sawah, itu ngelihat api kecil di tengah kebun yang luas itu banget, dan lama-lama jadi gede dan kayak kebakaran. Dan itu persis sama kayak yang pernah dilihat lagi kecil. Karena memang udah pada dewasa, udah pada gede, itu tahu itu Banaspati. Dan bukannya kita masuk, kejar ke sana. Jadi kita ditaruh langsung ke sana lewat pematang apa sana tembus ke sawah. Emang jalan itu? Di bawah apa? Kayak semacam ada saya ngerokok atau jenengan ngerokok, tapi di tengah-tengah kebun kan tetap barangannya kecil banget, kelihatan kayak gitu. Tapi lama-lama dipandang itu makin budek kayak kebakaran kebun yang luas begitu loh. Gede lah pokoknya, apinya lancip begitu. Saya mau pemuda waktu itu, geblek-geblek banget ya. Diparanin ke sana, itu belum nyampe ke kebun itu udah mengecil sendiri. Katanya, ya kan wedi kan, takut kan, seperti itu. Itu puas banget. Itu aja sih ceritanya kali ini Bang. Memang kalau bercerita tentang Tumaritis itu sampai nggak terasa nih waktu sudah setengah jam lebih ya Mas. Oke, kita tutup saja lah buat nanti cerita, barangkali nanti ada cerita Tumaritis yang lain ya Mas Ayu. Saja semoga menghibur kita semua. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan lah. Itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.